Tuhan yang dicintai, saya bersyukur kita boleh dipimpin Tuhan sampai masuk bulan Februari di minggu pertama ini. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari saudara. Haleluya. Oleh karena itu mari siapkan hati saudara, bangkitkan rohmu, tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di pagi hari ini bagi saudara. Biar sepanjang bulan Februari ini hidup saudara benar-benar dijaga sama Tuhan. Amin. Hidup kita dipimpin Tuhan. Dia berikan kepada kita kekuatan, kesehatan, keselamatan, semua yang terbaik yang ada di kerajaan Allah disediakan bagi saudara. Oleh karena itu di pagi hari ini saya suka karena saya bertemu dengan orang-orang istimewa. Kenapa istimewa? Karena engkau adalah biji matanya Tuhan. Oke, mari siapkan hati saudara, siapkan Alkitabmu. Kalau udah ada di situ kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk pimpinan, pemeliharaan, penyertaan-Mu selama 1 bulan Januari kemarin. Dan hari ini kami sudah ada di minggu pertama di bulan Februari. Kami tahu bulan Februari menjadi bulan kesenangan karena kami tahu ada Allah, ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Kami tahu ada banyak hal yang juga bisa terjadi dalam hidup ini. Tapi karena ada alasan Tuhan bersama dengan kami, maka kami akan lihat pertolongan, kami akan lihat jalan keluar. Bapa di sorga, pagi ini kami siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan lagi, membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Oleh karena itu kami terlalu berharap sangat sama Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama-Mu, nama Yesus yang ajaib, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi salam saudara, apa kabar warga kerajaan? Satu yang saya tahu bahwa kamu pasti bahagia, kamu pasti ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, masuk di bulan Februari ini kita punya tema bulanan yaitu health atau sehat. Berapa banyak saudara mau sehat? Sehat secara tubuh, fisik, sehat secara jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak, dan juga sehat secara roh. Nah, sepanjang 1 bulan ini kita akan bicara tentang bagaimana anak yang bertumbuh itu harus ada di dalam sebuah pertumbuhan yang sehat. Dia akan menjadi pribadi yang kuat, yang terus bertumbuh. Kenapa? Karena dia sehat. Nah, hari ini saya akan sampaikan judul atau tema yaitu sehat dan menjadi manusia baru. Kalau kita perhatikan tema dari Rock International Ministry 2021 ini temanya adalah The Year of Reproduction atau tahun bereproduksi. Saya percaya ini tema yang sangat bergairah, yang akan membuat saudara dan saya nikmati betapa besarnya kemurahan Tuhan untuk membuat kita menghasilkan sesuatu lagi. Kemudian di dalam The Year of Reproduction ini ada beberapa season atau musim, dan di Januari, Februari, Maret kita lagi bicara tentang children. Nah, untuk bulan ini, bulan Februari, kehidupan seorang anak yang bertumbuh itu dia harus bertumbuh di dalam sebuah situasi yang kita sebut sehat. Nah, oleh karena itu perhatikan dulu Titus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia, dan berpaling dari kebenaran. Kalau saudara perhatikan tulisan Titus ini, maka kita temukan bahwa untuk supaya hidup sehat di dalam iman, maka dibutuhkan koreksi, atau dalam bahasa Alkitab dia bilang tegur mereka dengan tegas. Tegur dengan tegas ini bukan berarti mempermalukan, bukan berarti mendiskreditkan orang yang ditegur, bukan juga berarti kita mempermalukan seseorang. Tetapi tegur dengan tegas ini sebuah tujuan supaya gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan menjadi sehat
di dalam iman. Berapa banyak mau jadi sehat dalam iman. Karena alasannya Titus harus menegur dengan tegas, dia katakan di antara umat Tuhan itu mereka mulai mencondongkan telinganya untuk mendengar dongeng-dongeng orang Yahudi. Bahkan ada hukum-hukum manusia yang mereka tertarik di sana dan mereka berpaling atau meninggalkan kebenaran. Dan ini berbahaya untuk pertumbuhan iman yang sehat di dalam jemaat Tuhan. Oleh karena itu, ini yang dilakukan oleh Titus, yaitu dia menegur dengan tegas supaya semua umat Tuhan itu menjadi sehat di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi, jadi saya mau bilang begini, khotbah kita pagi hari ini atau pembicaraan firman Tuhan di pagi ini tidak cuma berbicara sehat secara fisik, tidak cuma berbicara sehat di dalam jiwa, tapi sehat secara roh atau spirit atau sehat secara iman. Nah, oleh karena itu mari kita lihat dulu bahwa Merriam-Webster Dictionary itu berkata bahwa health atau sehat itu adalah the condition of being sound in body, mind, and spirit. Artinya kondisi sehat di dalam tubuh, di dalam pikiran kita, dan juga di dalam roh kita. Jadi Merriam-Webster memberikan sebuah definisi bahwa sehat itu bukan cuma fisik, sehat itu bukan cuma jiwa, sehat itu bukan cuma roh, tapi di dalam tiga pribadi, tubuh, jiwa, dan roh ini menjadi sehat semuanya. Nah, oleh karena itu, dalam arti yang sederhana, kata sehat itu adalah keadaan roh, keadaan jiwa, dan keadaan tubuh yang sehat, siap, dalam kondisi benar-benar baik, dan siap untuk melakukan setiap apapun yang ada di dalam hidup ini. Oleh karena itu kondisi sehat bukan hanya berlaku untuk roh, jiwa, dan tubuh saja, namun juga sehat secara keluarga, sehat secara keuangan, sehat secara relation, sehat di dalam pekerjaan saudara. Jadi ada begitu luas pengertian daripada sehat itu, tetapi pada intinya adalah kita mau bicara sehat secara iman atau sehat secara roh. Oleh karena itu, saudara perhatikan di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Rasul Yohanes berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Ayat 4, saudara perhatikan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau kita perhatikan ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dari 3 Yohanes pasal 1 ini sebenarnya doa, harapan daripada seorang Yohanes untuk muridnya yang bernama Gaius. Kalau di Jumat kemarin di talk show saya sudah menjelaskan itu, bahwa Gaius ini adalah anak rohani Yohanes yang ditemukan dia hidup di dalam kebenaran. Dan Yohanes pakai satu bahasa, dia bilang begini, saudara yang dikasih aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, kata baik-baik dan sehat-sehat saja ini yang kita mau perhatikan, bahwa sesungguhnya di dalam terjemahan yang benar dia katakan baik-baik saja dan sehat-sehat saja, itu adalah sebuah kondisi di mana orang tersebut menikmati yang namanya prosper atau makmur. Jadi jiwa kita makmur. Makmur itu sebuah keadaan di mana ketersediaan akan segala sesuatu yang baik di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, mari kita perhatikan bahwa
Pagi hari ini saya akan bicara tentang hidup di dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, bahwa bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Harapan Yohanes ini saya gambarkan dalam kehidupan keseharian kita adalah menjadi manusia baru. Sekali lagi, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu adalah saya gambarkan seperti menjadi manusia baru. Oke, kita perhatikan dulu Efesus pasal 4. Kita mau lihat kata Rasul Paulus kepada jemaat Efesus tentang manusia baru. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 20 ini jadi garis bawah untuk saudara. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kemudian 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan hidupmu kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saudara, apa yang dikatakan di dalam 3 Yohanes tadi, bahwa bagi Yohanes tidak ada sukacita yang lebih besar daripada dia mendengar bahwa anak-anaknya itu hidup di dalam kebenaran. Sekali lagi ya, saudara perhatikan. 3 Yohanes yang pertama ayat yang keempat dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai hidup dan menjadi manusia baru. Ayat 17, 18, dan 19 dari Efesus pasal 4 ini menceritakan kepada kita tipikal hidup orang di luar Tuhan. Saudara perhatikan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi, Paulus bilang, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala keserakahan bermacam-macam kecemaran. Jadi ayat 17, 18, 19 ini memberikan kepada kita gambaran hidup manusia lama. Dan ini tidak ada lagi dalam Gaius yang tadi dituliskan 3 Yohanes pasal yang pertama tadi, bahwa Gaius hidup di dalam kebenaran. Dia telah menjadi manusia baru. Dia telah menetapkan hatinya seperti dikatakan oleh Efesus 4 ayat 20. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Dimulai dengan belajar mengenal Kristus. Sama-sama kita katakan, saya mau belajar mengenal Kristus. Oleh karena itu manusia baru adalah mereka yang sudah mengenal Allah di dalam Kristus Yesus.
termasuk Gaius, termasuk Paulus, termasuk saudara dan saya yang sudah belajar untuk mengenal Kristus, mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Dan pengenalan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus ini harus bertambah-tambah. Mereka tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang dijelaskan di ayat yang ke-17, 18, dan 19. Tidak lagi sama. Dia menegaskan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya itu mesti menjadi manusia baru. Manusia baru ini adalah manusia yang sehat. Manusia yang secara jiwa dan roh itu sehat. Secara fisik pun juga sehat. Nah, oleh karena itu manusia baru adalah, saya bilang sekali lagi, mereka yang sudah mengenal Allah dan sedang belajar mengenal Allah. Bahkan sementara hidup di dalam pengenalan akan Allah di dalam Kristus Yesus. Banyak saudara yang lagi hidup di dalam Allah, mengenal Allah dalam Yesus Kristus Tuhan, sementara masuk dalam proses pengenalan Allah yang dari sehari ke sehari. Nah, oleh karena itu sekarang hidup saudara dan saya itu hidup yang sudah diterangi oleh firman Allah dan bersekutu dengan Allah dan mengalami pembauan roh dan pikiran. Ini adalah gambaran daripada manusia baru. Mereka tidak lagi hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup di dalam terang firman Allah, mau bersekutu dengan Allah, bahkan mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Nah, oleh karena itu Efesus 4:17-24 ini memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang hidup manusia baru yang mesti dirubah dari hari ke sehari. Banyak saudara yang mau berubah dari sehari ke sehari, menanggalkan manusia lama kita dan kita berlari mengejar tujuan ilahi yang Dia berikan untuk kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, manusia baru, amin, sehat, manusia yang sehat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru terbit atas kita. Lama sudah berlalu. Semua manusia lama kita sudah dikuburkan bersama dengan kematian Yesus Kristus Tuhan. Dan engkau bangkit menjadi manusia baru di dalam Kristus Tuhan. Yang setuju? Tepuk tangan bagi Allah kita. Manusia yang lama sudah berlalu dan manusia baru sudah muncul di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau beberapa minggu yang lalu saya bilang untuk menjadi manusia baru tidak semudah orang membalik telapak tangan. Artinya hari ini dia dibaptis, dia penuh Roh Kudus, terus dia katakan dia udah jadi honmen, jadi manusia suci. Tidak semudah membalik telapak tangan, tapi ada pergumulan-pergumulan yang dialami sehingga membuat kadang-kadang manusia lama itu masih memberontak dalam hidup ini. Pagi hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara, manusia baru yang sehat itu ada beberapa ciri khas yang ditunjukkan bahwa orang tersebut sudah menjadi manusia baru. Jadi perhatikan, ada beberapa ciri khas yang ditunjukkan bahwa orang tersebut sudah menjadi manusia baru. Kita mulai, yang pertama adalah orang tersebut memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Sekali lagi, poin yang pertama adalah orang tersebut memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Kerinduan untuk mengenal Kristus. Dalam Efesus 4 tadi ayat yang ke-20, kalau kita perhatikan, Alkitab bilang begini, ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi mengenal Kristus itu adalah proses pembelajaran. Sekali lagi, mengenal Kristus itu adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, ciri yang pertama yang harus dimiliki oleh orang yang telah hidup dan menjadi manusia baru, yang sehat, yang kita bilang tadi adalah bahwa dia itu memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Manusia baru memiliki ciri bahwa dia mau terus belajar
tidak pernah berhenti untuk cari tahu rahasia siapa Kristus itu sebenarnya, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dan menuju terangnya yang ajaib. Kita mesti punya kerinduan. Dan ini ciri, jadi kalau kita melihat ada orang yang antusias waktu mendengar khotbah, mereka bergairah waktu diajak berdoa, mereka punya kerinduan sendiri untuk baca firman Tuhan di rumah, mereka sendiri punya kerinduan untuk memuji, menyembah Tuhan, bikin mesbah keluarga. Ini tanda, salah satu tanda di mana orang tersebut adalah manusia baru di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat evaluasi diri kita ini manusia baru atau terjebak ini di dalam sebuah keadaan yang tidak berkembang atau tidak maju lagi di dalam Tuhan, yaitu masih punya kerinduan apa tidak untuk mengenal Kristus. Efesus 4 ayat 20 dia bilang, tidak demikian dengan kamu lagi belajar untuk mengenal Kristus. Nah, proses pembelajaran ini hingga akhir hidup kita semua, setuju katakan amin. Sampai saudara selesai dengan hidupmu hari ini, itu baru kamu selesai belajar. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik. Ciri yang pertama adalah kamu mesti punya kerinduan untuk mengenal Kristus. Bagaimana cara mengenal Kristus? Bagaimana kerinduan ini bisa dipenuhi? Adalah kok antusias untuk mencari tahu siapa Tuhan itu. Cara mencari tahu adalah engkau rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau ingin tahu siapakah Yesus, apa yang dikehendakinya di dalam hidup umatnya, apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Dia, dan banyak pertanyaan lain yang ingin diketahui agar semakin mengenal Dia. Itulah salah satu ciri manusia baru. Jadi pagi hari ini saya ingin kasih saudara satu tips untuk kita bisa ngecek diri kita, bisa ngecek keadaan kerohanian kita. Masihkah kita punya kerinduan untuk mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Kristus, siapa itu yang diurapi? Kita masih punya keinginan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kita masih punya keinginan untuk terus mau melakukan apapun yang menyenangkan Tuhan. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mesti saudara dan saya tanyakan kepada diri kita sebagai sebuah bukti bahwa kita masih mencintai Tuhan Yesus. Kita masih belajar untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Amin saudara. Banyak saudara yang mau mengenal Kristus dengan lebih lagi. Bahkan Alkitab berkata, aku memberi wajahku kepada mereka yang mencariku dengan sungguh-sungguh atau dengan sepenuh hati. Nah, pagi hari ini ciri yang pertama adalah kenali Tuhan, kenali Kristus di dalam kerinduan yang lebih dalam lagi. Ciri yang kedua dari orang yang sehat dan menjadi manusia baru, yaitu di ayat 22 dijelaskan situ bagaimana orang tersebut berani meninggalkan manusia lamanya. Manusia lama dengan segala ciri yang ada di dalam Efesus. Tadi saya ulangi, dia katakan di situ bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, bodoh yang karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah menjadi tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mengerjakan dengan serakah segala macam kebenaran ini tidak boleh ada di dalam kehidupan yang disebut manusia baru. Ini tidak boleh ada di dalam kehidupan orang yang punya antusias untuk mengenal Allah dengan lebih lagi dan dengan lebih lagi. Oleh karena itu, yang kedua ini saudara mesti perhatikan bahwa kita mesti menanggalkan manusia lama. Coba perhatikan Efesus 4 ayat 22 sebentar. Dia katakan di situ, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang lalu
garis bawahi kehidupan kamu yang lalu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Nah, itu dia. Jadi perhatikan di dalam ayat yang ke-22, dia bilang bahwa kehidupan yang dahulu itu mesti ditanggalkan, karena itu adalah manusia lama saudara dan saya. Itu mesti ditanggalkan. Efesus 4 ayat 22. Ciri-ciri manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah. Alergi, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas bangun mesbah dalam keluarga, malas untuk beribadah, malas untuk ada di komunitas sel dan lain sebagainya. Ciri-ciri manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah dan terus melakukan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri dan lain-lain sebagainya. Dan dia mau terus hidup di dalam dosa. Nah, pagi hari ini perhatikan baik-baik. Ciri manusia baru adalah dia mesti menanggalkan manusia lama, tinggalkan, buang, siap, biarkan itu pergi. Dan engkau diproses di dalam kebenarannya Tuhan, supaya engkau menjadi murni, engkau menjadi layak, engkau dan saya menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Di mana saja engkau dan saya ada, Tuhan sangat suka. Kenapa? Sebab dia temukan engkau adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, bagian yang kedua ini sangat penting, yaitu menanggalkan manusia lama. Bahkan ada orang yang mau mengenakan manusia baru tanpa mau menanggalkan manusia lama. Akhirnya dia berwajah dua. Kalau di depan hamba Tuhan, di depan atau ada di gereja, di ibadah, dia memakai jubah anak Tuhan. Tapi ketika dia ada di luar sana, dia ada di dalam pergulatan hidup tiap hari, baik itu di marketplace-nya, di mana dia diizinkan Tuhan hidup. Wow, berbeda sekali dengan kehidupannya ketika ada di gereja atau bertemu dengan hamba Tuhan. Sangat berbeda. Di sana dia penuh dengan kecemaran, dia penuh dengan hawa nafsu, dia penuh dengan amarah, dia penuh dengan kepentingan diri sendiri dan lain-lain. Jadi bermuka dua. Perhatikan baik-baik, itu orang yang tidak mau menanggalkan manusia lama, tapi mau mengenakan manusia baru. Gak bisa saudara, kita mesti memilih. Untuk kalau kamu mau mengenakan manusia baru, berarti ciri yang kedua, manusia lama mesti ditinggalkan. Bagaimana cara meninggalkan itu semua? Firman Tuhan yang akan menanggalkan kita. Firman Tuhan yang akan menelanjangi semua manusia lama itu, supaya kita hidup benar, kita hidup layak, kita hidup diberkati oleh Tuhan. Berbanyak saudara yang mau pagi ini berjanji dengan Tuhan, siapa menanggalkan manusia lama saya tidak mau lagi menjadi manusia yang penuh dengan kecemaran, dengan hawa nafsu, dengan amarah, kepentingan sendiri dan lain sebagainya. Tapi saya lebih mau untuk supaya hidup benar, hidup layak, hidup lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang setuju dan mau itu angkat tangan, dan biar Tuhan melihat engkau dan dia mengubah hidupmu dan berikan kekuatan supaya kita mampu untuk melewati masa-masa sulit atau hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara diri sendiri. Nah, oleh karena itu yang kedua, saudara mesti menanggalkan manusia lama itu dan mengenakan manusia baru. Manusia baru mesti menanggalkan semuanya itu dan terus dibaharui dalam roh dan pikiran. Artinya kita makin intim dengan Tuhan. Kita pikiran kita ini diisi dengan hal-hal yang baik dan firman Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan, menanggalkan manusia lama itu artinya kita mau hidup ini dibaharui oleh Roh Kudus. Kita makin intim dengan Tuhan. Kita mulai mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang mulia, yang kudus, yang disebut kebajikan, yaitu firman Tuhan. Itu mesti merajai kehidupan kita, mesti merajai kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-24 tadi, setelah kita tanggalkan manusia lama kita, maka kita mesti mengenakan manusia baru.
yaitu hidup di dalam kekudusan. Sekali lagi poin yang ketiga adalah menanggalkan atau menggunakan manusia baru hidup di dalam kekudusan. Efesus 4 ayat 24 tadi berkata begini, saudara, kembali lagi kita perhatikan ayat yang 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 24 ini penuh dengan kata yang makin mendalam, makin deep. Dia katakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, di dalam kekudusan yang sungguh-sungguh. Jadi tidak ada main-main di sini. Manusia baru itu adalah manusia yang dikerjakan oleh kehendak Tuhan, diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, poin yang ketiga ini adalah penting untuk kita, yaitu mengenakan manusia baru atau hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia baru akan membuang dusta dan berkata benar seorang terhadap yang lain, tidak menyimpan marah ataupun dendam. Kemudian dia punya kemurahan hati untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup ini. Hidupnya dijaga sedemikian rupa, secara pikiran, perasaan, kemauan dijaga supaya hidup ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Itu manusia baru. Tidak mau terlibat di dalam hal-hal yang sia-sia. Berada di dalam kehidupan yang menyenangkan Tuhan, atau yang saya sebut tadi, hidup kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenakan manusia baru ini adalah keputusan dan pilihan kita untuk mau berubah secara radikal di dalam Tuhan. Sekali lagi, ini adalah keputusan saudara dan saya untuk mau berubah secara radikal. Dulu saya hidup di dalam dosa, tapi sekarang saya mau hidup di dalam kebenaran Kristus. Dulu saya suka bermain dengan kehidupan yang sia-sia, sekarang saya memutuskan untuk hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Dulu saya lebih suka mencemplungkan diri di dalam berbagai-bagai tabiat dosa, tapi sekarang saya menolak itu dan saya memilih untuk hidup dengan ketentuan firman Allah, yang sesuai dengan ketentuan firman Allah. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan sekalian, memang tidak mudah untuk beralih dari hidup lama ke hidup baru. Tapi saya mau bilang kabar baiknya, ada Roh Kudus yang bisa tolong saudara dan saya. Roh Kudus menjadi penolong untuk memberikan kepada kita dorongan untuk selalu punya antusias melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, membuang semua manusia lama, tabiat-tabiatnya, kebiasaan-kebiasaan kita tolak, kita buang, dan kita memilih untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Memilih hidup seturut dengan kehendak Tuhan itu adalah firman Tuhan harus jadi pola di dalam hidup saudara. Amin. Firman Tuhan harus menjadi patron di mana langkah saudara itu mesti langkah-langkah kebenaran. Oleh karena itu Mazmur Daud berkata, aku mau berjalan mendahului orang-orang yang lagi menuju ke rumah Allah. Aku mengatur langkahku menuju rumah Allah. Artinya bahwa manusia baru itu mesti dihiasi, mesti diisi dengan tindakan-tindakan yang membawa hidup saudara dan saya menjadi berkenan kepada Allah. Dan setuju katakan Allah, amin. Yang setuju katakan amin. Melakukan tindakan-tindakan dan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Manusia lama sudah dibuang, dan sekarang kita boleh isi manusia baru ini dengan melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Intinya adalah kita tidak memberi kesempatan lagi kepada iblis, sehingga dia akan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Itulah manusia baru. Itulah saudara dan saya yang hari ini telah menyatakan diri, aku menjadi murid Kristus.
Aku mau jadi pengikut Kristus. Aku mau menjadi warga kerajaan Allah. Maka kamu mesti menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang sehat secara jiwa, pikiran, perasaan, dan kemauan. Sehat secara roh. Dan juga sehat secara fisik tentunya. Nah, oleh karena itu intinya adalah kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk merusak kesehatan jiwa kita, kesehatan roh kita. Kita berkata tidak kalau ada semua yang datang dalam bujuk rayunya untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bahwa manusia baru itu adalah manusia yang sehat di dalam Tuhan, maka secara utuh tubuh, jiwa, dan rohnya itu dalam kondisi yang benar-benar prima untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan perintahkan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, pastikan di pagi hari ini engkau adalah pribadi yang mau sehat di dalam Tuhan dengan cara berubah menjadi manusia baru. Berapa banyak saudara yang mau hidup sehat, yang mau berkata, aku mau tukar hidupku dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dari kehidupan manusia yang lama menjadi hidup manusia yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlalu menjadi kerinduan Tuhan untuk supaya saudara dan saya didapati olehnya dalam kehidupan yang sudah dibaharui dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati saudara, saya percaya. Oleh karena itu jangan takut, jangan putus asa. Percaya bahwa Tuhan ada dengan saudara. Dia akan bantu saudara untuk menjadikan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu warga kerajaan yang dicintai Tuhan, tentunya saya di akhir daripada khotbah ini, manusia baru yang sehat itu adalah dia yang dibaharui di dalam roh dan pikirannya, dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Allah, yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan baik-baik bahwa untuk supaya sehat, Alkitab berkata, engkau mesti ada di lingkungan yang sehat. Untuk menjadi sehat, engkau mesti dapat nutrisi yang cukup dari makanan yang sehat. Kalau secara fisik supaya kita sehat, kita mesti makan yang bervitamin, kita mesti lakukan A, B, C, D, kita mesti olahraga, kita mesti cukup istirahat dan lain sebagainya. Tetapi untuk sehat secara roh, maka engkau mesti menjadi manusia baru. Engkau mesti dibaharui di dalam roh dan pikiranmu tiap-tiap saat. Engkau mesti hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Cuman itu yang bisa membuat saudara dan saya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita sehat, kita bertumbuh sampai satu hari engkau menjadi pribadi yang bereproduksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan pagi hari ini, dan saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat berkuasa, Allah yang sangat antusias untuk menolong saudara dan saya kapanpun juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berdoa, kita akan sama-sama makan perjamuan. Dan tentu di rumah saudara, engkau sudah menyediakan roti dan anggur, dan sembari saudara mempersiapkan itu semua, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini, di minggu awal bulan ini, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, sebelum kami ambil roti dan anggur dan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan, maka pagi hari ini kami mau Tuhan untuk mempersiapkan diri kami supaya kami layak boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Oleh karena itu pagi hari ini, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur,
Mari bangkit berdiri dan kita sama-sama mempersiapkan diri. Sebelum kita makan dan minum dari tubuh dan dari Yesus Tuhan ini, saya sampaikan satu bagian firman Tuhan dari untuk Bapak Ibu sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti ini atau minum cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, kalau kita menguji diri kita sendiri, maka hukuman ini tidak akan menimpa kita. Yang setuju katakan amin. Mari persiapkan roti saudara, kemudian angkat lebih tinggi di atas kepala. Haleluya. Mari angkat roti saudara. Ya rabas syakara labara labara labas syakara labara labara labas. Angkat rotimu lebih tinggi dan taruh imanmu pada tubuh Yesus Kristus Tuhan. Oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Dari bilur itu mengalir kesembuhan, mujizat, keajaiban-keajaiban bagimu. Oleh karena itu sebelum engkau makan, dengarkan sabda Tuhan sekali lagi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara pegang ini, angkat ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan. Makan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang mari persiapkan cawan saudara, angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Haleluya, darah Yesus Kristus Tuhan tercurah. Alkitab bilang sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan pelanggaranmu. Dia Allah yang sangat luar biasa, yang mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, taruh iman pada darah Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan ucapan syukur yang saudara angkat. Ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari buka tangan saudara dan kita naikkan syukur kepada Dia. Bapa, terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang pagi hari ini kami ambil, kami makan dan minum. Ada satu hal yang kami tahu, tidak ada bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Baik itu penindasan, penganiayaan, kesesatan, penderitaan, sakit, penyakit, pedang sekalipun, itu tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Karena itu setiap kali kami makan dan minum, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, komitmen kami makin kuat bahwa sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Berkati umat-Mu pagi ini dengan sikap hati yang tunduk dan hormat kepada korban-Mu, itu mendatangkan mujizat, tanda-tanda ajaib di dalam kehidupan ini.
Oleh karena itu aku berdoa setiap orang, setiap jemaatmu yang pagi ini membutuhkan Tuhan, baik untuk persoalan ekonomi, persoalan masa depan, persoalan keluarga, persoalan apapun itu, Tuhan ambil alih dan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur sebab Tuhan sudah menolong kami untuk kami bisa memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Sekiranya kami terberkati dengan luar biasa sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan sepanjang bulan Februari. Umat Tuhan, mari buka tanganmu dan kita akan segera selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengendangkan tanganmu di atas saudara-saudara semua. Dan dia mencurahkan segala berkat yang terbaik yang tersedia di dalam kerajaan Allah di hari haribaanmu, supaya engkau menjadi penuh dengan sejahtera, engkau menjadi penuh dengan berkat-berkatnya, bahkan kemakmuran, kelimpahan datang di dalam kehidupan saudara. Karena itu mari terimalah ini berkat dengan iman yang sungguh, yaitu anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing saudara-saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya, para salehnya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.